baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari blok Geliga yang menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas, dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barel minyak ekuivalen. Sejumlah mediasi menyoroti penemuan sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik serta 300 juta barel kondensat di lepas pantai Kalimantan Timur. Temuan ini berada di wilayah kerja Ganal yang dioperasikan perusahaan asal Italia, Eni, dengan kepemilikan 82%, sedangkan 18% lainnya dimiliki Sinopec. Indonesia bagai mendapatkan durian runtuh. Ditemukannya cadangan energi baru di Kalimantan Timur jadi angin segar bagi krisis energi di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, muncul kekhawatiran jika Indonesia akan mengalami kelangkaan energi akibat penutupan Selat Hormuz. Namun kekhawatiran tersebut nyatanya tidak benar-benar terjadi. Bahkan Indonesia dikabarkan akan berpotensi menjadi salah satu negara yang berhasil swasembada energi. Diketahui berdasarkan temuan di lepas pantai Kalimantan Timur, tepatnya di Blok Ganal dan Blok Gula, Indonesia menemukan cadangan gas bumi dan kondensat yang melimpah. Diperkirakan cadangan gas tersebut adalah salah satu cadangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Penemuan ini dipandang sebagai kabar gembira bagi ketahanan energi dalam negeri. Apalagi baru-baru ini, Uni Emirat Arab keluar dari Organisasi Perkumpulan Produsen Minyak Bumi. Keluarnya Uni Emirat Arab ini diyakini akan membawa dampak bagi harga minyak bumi ke depannya. Di tengah krisis yang terjadi ini, negara-negara ASEAN juga mengalami hal serupa. Akankah penemuan cadangan energi baru ini berdampak positif bagi Indonesia? Seberapa besar dampak energi baru itu bagi ketahanan energi di Indonesia? Cetak Gol coba merangkum melimpahnya cadangan energi Indonesia di saat dunia sedang kolaps sebagai berikut. Dunia dilanda krisis energi, Timur Tengah makin bergejolak. Teman-teman, bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari blok Geliga yang menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas, dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barel minyak ekuivalen. Kabar menggembirakan datang dari sektor energi Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa baru-baru ini perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia itu, yaitu Eni, baru saja menemukan cadangan gas raksasa di Indonesia. Penemuan cadangan raksasa ini berasal dari sumur eksplorasi Geliga 1 yang dibor di kawasan Blok Ganal, Cekungan Kutai, lepas pantai Kalimantan Timur. Bahlil menyatakan bahwa berdasarkan dari penemuan awal, cadangan gas yang ditemukan ini memiliki potensi sumber daya gas mencapai 5 triliun kaki kubik. Selain itu terdapat juga kandungan kondensat yang mencapai 300 juta barel. Penemuan ini dilakukan oleh perusahaan migas asal Italia, yaitu Eni. Perusahaan ini memegang 82% saham di blok tersebut yang bekerja sama dengan Sinopec sekitar 18%. Melalui penemuan ini, pemerintah memberikan target produksi puncak di blok ini yang dapat mencapai 2.000 hingga 3.000 MMSCFD. Sebagai informasi, MMSCFD merupakan singkatan dari Million Standard Cubic Feet per Day atau juta kaki kubik standar per hari. Satuan ini diukur untuk melihat volume produksi atau laju aliran gas bumi. Cadangan energi yang melimpah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor gas. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadikan gas dan minyak sebagai kebutuhan sehari-hari. Penemuan cadangan minyak dan gas ini menjadi angin segar setelah krisis energi yang terjadi di dunia. Blokade yang dilakukan pada Selat Hormuz membuat pasokan minyak bumi menjadi terhenti.
Tindakan yang dilakukan oleh Trump tersebut membuat banyak negara kelabakan. Alhasil beberapa negara yang menggantungkan hidupnya dari energi minyak yang berasal dari Selat Hormuz menjadi terganggu. Kabar buruk ini semakin diperparah ketika ada kabar jika Uni Emirat Arab akan keluar dari organisasi OPEC. فخامة الرئيس جو بايدن أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. OPEC yang merupakan singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries adalah sebuah organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi yang dibentuk pada tahun 1960. Organisasi ini didirikan bertujuan sebagai 4 negosiasi terhadap masalah-masalah mengenai produksi, harga dan konsumsi minyak bumi antara negara pengekspor minyak dengan perusahaan. Dalam bahasa sederhana, organisasi ini bertujuan untuk membuat harga minyak bumi tetap stabil dan pasokannya tidak mengalami kekurangan. Keluarnya Uni Emirat Arab dalam organisasi OPEC bertujuan untuk mendukung visi ekonomi jangka panjang dalam memaksimalkan kapasitas produksinya yang agresif. Meskipun bertujuan baik, tidak bisa dipungkiri bahwa keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC akan membawa dampak yang besar. Secara spesifik, keluarnya Uni Emirat Arab dalam organisasi OPEC ini memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama pada sektor lonjakan produksi. Uni Emirat Arab dapat bebas mengoperasikan infrastruktur minyak secara maksimal. Misalnya saja seperti saat ini, Uni Emirat Arab memiliki target kapasitas 5 juta barel per hari. Maka bukan tidak mungkin setelah keluar target tersebut akan meningkat. Implikasinya pendapatan bagi negara akan semakin tinggi, terutama untuk melakukan diversifikasi ekonomi nasional sesuai visi Uni Emirat Arab tahun 2031. Namun kenaikan pemasukan ini hanya akan berpengaruh dalam waktu singkat saja. Ketika pasokan minyak bumi dari Uni Emirat Arab terjadi secara berlebih atau surplus, dampaknya harga minyak akan mengalami penurunan. Hal ini bisa terjadi ketika minyak yang diproduksi tidak dibarengi dengan kebutuhan minyak dari negara-negara lain. Keluarnya dari OPEC juga akan membuat harga menjadi tidak stabil. Kondisi ini karena tujuan kehadiran OPEC adalah dalam rangka untuk menjaga kontrol harga dan produksi minyak. Dampaknya ketika Uni Emirat Arab tidak mematuhi aturan produksi, maka akan berdampak bagi negara-negara anggota lainnya. Efek domino itu terjadi ketika negara melanggar kuota atau mempertimbangkan keluar demi mengamankan pendapatan nasional mereka. Alhasil OPEC akan kehilangan pengaruh. Ia tidak mampu mengendalikan harga minyak bumi dan berpotensi mengalami krisis di masa yang akan datang. Langkah yang diambil Uni Emirat Arab ini dianggap sebagai salah satu cara untuk memonetisasi cadangan minyak mereka. Hal ini dilakukan sebelum terjadinya permintaan minyak bumi mencapai puncak. Namun dampak-dampak tersebut masih bersifat prediksi semata. Semuanya berpotensi terjadi jika Uni Emirat Arab benar-benar keluar dari OPEC. Di tengah kabar tersebut sebenarnya terdapat kabar lainnya yang juga kurang mengenakan. Kabar tersebut berkaitan dengan naiknya harga minyak dunia yang mencapai 4%. Kenaikan tersebut tidak bisa dipisahkan dari krisis pasokan global akibat meningkatnya ketegangan geopolitik antar Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Mundurnya Uni Emirat Arab dari OPEC sebenarnya justru membuat potensi harga menjadi turun akibat melimpahnya stok minyak. Namun belum resminya Uni Emirat Arab keluar, nyatanya membuat harga minyak tetap tinggi. Jikapun Uni Emirat Arab keluar dari OPEC, masih terdapat kemungkinan juga harga minyak benar-benar tidak turun. Di tengah harga minyak yang tinggi ini menimbulkan kekhawatiran bagi negara-negara di dunia. Indonesia seharusnya menjadi salah satu negara yang khawatir jika minyak dunia naik. Memang terdapat kekhawatiran jika Indonesia akan kekurangan stok minyak bumi. Apalagi Indonesia memang menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur transportasinya. Namun kabar baiknya,
Indonesia adalah salah satu negara yang hampir tidak terdampak dari penutupan Selat Hormuz. Bahkan dikatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan ketahanan energi yang tinggi. Negara ASEAN pertumbangan dilanda krisis yang hebat. Namun ketahanan tersebut tidak berlaku bagi negara-negara lainnya yang ada di kawasan ASEAN. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan dalam negeri masing-masing negara. Pada kasus yang terjadi di Indonesia, pemerintah memberikan kebijakan subsidi terhadap minyak yang masuk sehingga harga tergolong murah dan dapat dijangkau. Hal ini berbeda dengan negara-negara lainnya yang cenderung menerapkan kebijakan berbeda dari Indonesia. Menurut data terbaru, harga minyak bensin di beberapa negara ASEAN cenderung lebih tinggi. Pada kasus di Singapura, harga per liter bisa mencapai Rp43.308. Hal ini mengikuti dari mekanisme pasar penuh dengan pajak kendaraan yang tinggi. Kasus ini juga terjadi pada Malaysia, meskipun harga minyak mereka tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Diketahui bahwa pemerintah Malaysia menanggung subsidi yang membengkak. Kondisi ini membuat pemerintahan berjalan tidak maksimal. Malaysia mengalami masa-masa sulit. Di Laos, harga per liter bensin mencapai Rp26.650. Tingginya harga bensin ini tidak bisa dipisahkan dari letak geografisnya yang cenderung tidak memiliki laut. Dampaknya biaya logistik menjadi semakin tinggi. Biaya logistik yang tinggi akan berpengaruh terhadap harga minyak yang dijual. Pada kasus Filipina, harga minyak juga cenderung lebih mahal. Hal ini karena di Filipina mekanisme yang dipakai adalah mekanisme pasar bebas tanpa subsidi harga langsung. Harga bensin di Filipina berkisar pada Rp21.000 hingga Rp28.000 per liter. Naiknya harga minyak ini bahkan sempat dinyatakan sebagai darurat energi nasional. Kenaikan harga minyak dunia akibat pembatasan Selat Hormuz adalah kiamat kecil bagi negara-negara ASEAN. Minyak bukan hanya sekedar sumber energi bagi kendaraan. Kenaikan harganya minyak bumi berpotensi menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya tidak terkendali. Dampaknya negara akan semakin dekat dengan krisis ekonomi. Terganggunya arus keluar dan masuk barang di Selat Hormuz juga menyebabkan permasalahan serius bagi negara-negara seperti Singapura. Negara ini memang dikenal sebagai salah satu negara yang menggantungkan pemasukan negara dari sektor pelabuhan. Negara ini adalah negara pelabuhan transit terbesar di dunia. Pengiriman barang yang masuk ke wilayah Selat Malaka biasanya akan dikirimkan ke pelabuhan-pelabuhan Singapura. Kehilangan satu atau dua komoditas yang diperdagangkan akan sangat berpengaruh terhadap pendapatan Singapura. Hal inilah yang berpotensi terjadi ketika Indonesia mengurangi impor minyak bumi. Ditemukannya cadangan minyak bumi dan gas alam di Kalimantan Timur nyatanya tidak hanya memberikan pengaruh positif. Kehadiran cadangan minyak bumi dan gas ini akan membuat Indonesia mengurangi impor minyak dan gas yang masuk ke negaranya. Secara tidak langsung, ini akan menyebabkan penurunan bagi pendapatan pelabuhan di Singapura. Sebagai informasi, Singapura merupakan salah satu sumber impor BBM utama bagi Indonesia. Berkurangnya stok impor berpotensi menyebabkan Singapura kehilangan sumber devisa negara. Singapura merupakan negara yang menggantungkan diri pada Indonesia. Singapura memiliki ketergantungan pada sumber daya energi seperti gas bumi dan komoditas lainnya. Buktinya ketergantungan ini terlihat ketika gangguan pasokan gas dari Indonesia yang membuat Singapura membutuhkan bantuan pasokan energi. Selain itu, ketergantungan disebabkan minimnya ketersediaan komoditas di Singapura. Singapura sangat menggantungkan pasokan bahan bakar gas untuk kebutuhan listrik negaranya. Ketergantungan ini bahkan menyentuh angka yang cukup tinggi. Berdasarkan data BP Statistical Review tahun 2021, konsumsi gas alam Singapura pada tahun 2020 mencapai 1,22 miliar kubik per hari. Jika mengacu pada data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2020, setidaknya 60% pasokan gas Singapura berasal dari Indonesia. Sebagai negara yang menggantungkan hidupnya dari Indonesia,
Kehilangan impor minyak bumi menyebabkan berkurangnya juga pendapatan Singapura. Di sisi yang lain, penemuan gas alam di Kalimantan Timur berpotensi berpengaruh juga terhadap pemasokan gas alam di Singapura. Bisa jadi angka kuota ekspor semakin meningkat melebihi 60%. Pengen sweater crewneck berkualitas dengan harga miring? Cobain deh sweater brand Metamorph Brave. Cek linknya di bawah ini. Melimpahnya cadangan energi Indonesia. Ketergantungan Singapura terhadap Indonesia sebenarnya bukan hanya pada sektor gas alam semata. Singapura juga memiliki ketergantungan yang tinggi terutama pada sektor bahan pangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan lahan. Singapura sangat mengandalkan Indonesia sebagai sumber energi utama pembangkit listrik atau bahan baku industri. Pada kasus pangan dan pertanian, Singapura bergantung pada impor produk pertanian hortikultura, sayuran dan buah-buahan segar dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selain itu, keterbatasan lahan membuat Singapura berinvestasi besar di Indonesia, terutama untuk pengembangan energi terbarukan solar farm. Bagi Singapura, Indonesia adalah mitra strategis utama dalam hal investasi dan perdagangan. Hal ini menjadikannya salah satu mitra ekonomi terpenting di Asia Tenggara. Kerjasama yang dijalin oleh Singapura ke Indonesia nyatanya adalah salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan. Terbukti Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan dari sektor ketahanan energi. Meskipun sering dianggap negara yang hampir hancur, faktanya Indonesia adalah salah satu negara dengan ketahanan energi yang tinggi di tengah peperangan. Pernyataan ini selaras dengan pernyataan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa stok BBM Indonesia terbilang masih cukup aman hingga hari ini. Banyak negara yang panik akibat peperangan yang terjadi, namun itu tidak berlaku bagi Indonesia. Ketahanan energi ini membuat Indonesia banyak dilirik oleh negara-negara barat. Apalagi negara yang kaya akan sumber daya alam ini berpotensi mengembangkan energi alternatifnya. Penemuan sumber daya gas dan minyak yang baru di Kalimantan Timur berpotensi memberikan dampak positif bagi Indonesia. Indonesia dipastikan akan mampu menjadi salah satu negara yang aman ketika krisis energi terjadi. Potensi dari pengembangan energi di Indonesia tidak hanya sekedar gas alam semata. Masih terdapat energi lainnya seperti panas bumi, sinar matahari, air, angin, biomasa, hingga energi laut. Potensi pengembangan energi ini selaras dengan letaknya di posisi khatulistiwa dan cincin api. Inilah yang membuat Indonesia unggul dalam panas bumi. Bahkan jika pengembangan energi-energi di Indonesia ini dapat dimaksimalkan, Indonesia berpotensi mengalami swasembada energi. Pengen punya sepatu hiking yang keren? Cobain deh sepatu hiking dari Lido. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan melimpahnya energi cadangan energi Indonesia di tengah dunia yang sedang kolaps. Akankah penemuan sumber energi baru ini memberikan dampak baik bagi seluruh rakyat Indonesia atau malah Indonesia gagal memanfaatkannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.